Halo Bang Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Dika Andika Vlog. Oke, salam peternakan dari kisaran Asahan, Sumatera Utara. Nah, jadi kan kawan, saya akan berbagi ilmu dan pengetahuan versi saya dan menurut saya. Jadi bagi kawan, boleh saja diambil dan boleh saja diabaikan. Tapi ini versi saya. Jadi bagaimana caranya memilih bibitan ataupun pedetan yang bagus, yang baik, dan yang nantinya bakal menjadi pedetan yang sesuai kita inginkan. Maka dari itu kita harus teliti dalam memilihnya ya kan kawan. Banyak kali kita itu beli bibit jantan ataupun pedetan tuh yang usianya masih 1 tahun, bahkan di bawah 1 tahun ya kan. Nah jadi kita tidak tahu progres ke depannya itu seperti apa. Dulu pejantannya seperti apa, terus ini keturunannya bisa bagus apa enggak. Nah jadi kan kawan, simpel sekali. Yang terutama kita itu harus mengerti jenis lembunya dulu ya kan kawan. Jenis lembunya itu lembu apa? Apakah lembu Limousin, lembu simental, apakah Brahman, ataukah ini lembu lokal. Nah jadi kan kawan, sebaiknya kalau kawan-kawan mau pelihara lembu yang untuk di pembesaran, itu pilihlah yang lembunya itu simental, Limousin, ataupun Brahman, ataupun PO Brahman. Itu bisa besar dan bagus nantinya ya. Cara memilihnya bagaimana? Nah, untuk cara memilihnya, kalau lembu bagus itu ya kan kawan, sudah pasti itu dianya ada jenggernya di leher. Terus tinggi badannya itu cantik dan panjang badannya dapat juga. Nah, jadi kalau bisa kan kawan lihat, saya contohkan ke lembu ini ya. Nah, saya contohkan ke pedetan ini ya, yang nantinya itu bisa bagus, bisa besar. Nah, kita contohkan seperti yang di sana. Saya nggak bisa dekat karena di sana becek kali ya kan kawan. Itu kalau kawan-kawan bisa lihat di mana ya. Saya dekat ke sana lah. Nah, kalau bisa kawan-kawan lihat, ini ada lembu ini yang loreng. Dia tidak menghadap kemari ya. Nah, oke, kita kemari saja lah kan kawan ya. Karena dia susah kesananya, itu agak mau seruduk-seruduk. Nah, kita kesini saja kan kawan. Nah, kalau kawan-kawan bisa lihat lembu di hadapan kita ini adalah BX jenisnya ya, Brahman Cross. Nah, jadi kalau kawan-kawan bisa lihat, ini termasuk bibitan cantik ataupun ganteng lah ya kan. Nantinya bisa menjadi lembu yang besar, yang kelas, yang super. Jadi kalian bisa lihat tuh di lehernya itu ada gembel-gembelnya ataupun seperti jengger dia ya. Dan untuk di kakinya itu besar-besar dan tapaknya itu dia berdirinya tegak. Dan dia kalau kita lihat dari belakang seperti ini, dia pinggulnya tidak masuk ke dalam dan tengahnya tidak melengkung ke bawah. Dan juga kakinya itu kawan-kawan bisa lihat dia berdiri tegak, dia tidak cekot ke kanan ataupun tidak memasuk. Kadang-kadang ada yang dianya itu cekotnya keluar, ada yang cekotnya itu ke dalam. Sehingga dia kalau jalan itu kadang-kadang ada yang jenisnya dia itu berlaga antara dengkul kanan dan dengkul kiri. Ada juga dia yang jalannya terlalu benggang. Itu kurang bagus. Jadi kalau yang seperti ini itu bagus. Dianya itu kaki besar, berdirinya napaknya tegak. Betisnya pun tidak menempel dengan betis yang kanan dan kiri, dan juga tidak terlalu keluar. Dan untuk di kemaluan biasanya itu dianya itu ini, maaf ini betina ya. Kalau di jantan dianya itu ada bejengger juga seperti di lehernya. Nah, kalau kan ini betina ya, tapi ini ada bodongnya juga gitu ya. Nah, jadi seperti yang ini ini kan lihat nih kan. Ini kan di bagian kemaluannya ada jenggernya nih ha. Kelihatan ya. Kelihatan kan? Nah, itu kan ada jenggernya tuh. Tuh, ada jenggernya tuh ya. Jengger yang di pusarnya itu. Kalau ini kan tidak terlalu berjengger dia ini kan, tidak terlalu berjengger. Nyeruduk dia.
Nah, kalau yang ini kan bejengger dia kan, sedikit bejengger. Ini bagus juga. Ini indukannya bejengger. Di bagian pusarnya itu kan bejengger. Nah, lehernya bejengger, kakinya tegak, besar-besar dan tidak rapat ke dalam dan tidak melengkung keluar. Ini bagus. Karena nanti kan kawan, kenapa kita harus memilih yang benar dan yang bagus speknya itu? Nanti kalau dianya misalnya berdirinya tidak tegak ataupun kakinya kecil-kecil, nanti kalau dianya udah di usia di atas 5 tahun ataupun bobotnya sudah di atas 1 ton seperti itu belum ada 1 ton, baru 800 kilo bobot hidupnya. Dia kakinya itu untuk memijak ke tanah, dia itu kuku atasnya itu, kalau kalian bisa lihat kuku atasnya itu dia napak ke bawah. Jadi dia bisa kayak degek gini. Jadi dia tidak tegak gini berdirinya, tapi dia degek gini. Sehingga dianya tuh bisa menjadi cacat. Mau-mau dia pun tidak bisa bangkit karena itu tadi. Kalau kalian bisa lihat ini kan napak dia kan. Tegak napak dia. Tapi kalau misalnya dia itu kita pilih yang memang kakinya kecil dan dia itu dari bibitan saja sudah tidak napak berdirinya, itu bisa-bisa nanti waktu dia berbobot besar, katakanlah bobot di atas 800, 900 bahkan 1 ton, itu bisa-bisa kuku kaki atasnya itu yang napak, jadi bisa cacat ya. Nah, ini bobotnya sekitar 800 lebih, tapi kaki masih bagus, masih napak. Jadi kadang-kadang ada yang lembunya itu besar, cantik, tapi dia itu kakinya itu degek gini. Seharusnya napaknya gini, dia kuku belakangnya kena jadi begini. Itu bisa mengakibatkan kecacatan ya. Bahkan bisa tidak berdiri tuh kalau begitu. Jadilah pilihlah sesuai yang sudah saya bilang tadi. Semoga bermanfaat. Saya ngomongin juga kurang jelas karena yang ini bahaya nih, mau ngejar jadi agak ngeri-ngeri juga. Oke kan kawan, begitu aja videonya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Jangan lupa like, subscribe-nya. Salam dari peternakan Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.